kontroversi kurikulum 2013 telah hadir di studio Mata Najwa seorang tokoh pendidikan, Yohanes Surya. Selamat malam, Pak Yo. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya, Pak Yo, seberapa jauh sih Anda terlibat dalam proses penyusunan ini? Anda dimintai pendapat, Anda tim, atau posisi Anda nih di mana nih? Ya, saya sebenarnya diminta untuk sebagai narasumber. Jadi narasumber itu seorang yang diminta untuk memberikan pendapat, hanya sebatas itu gitu. Jadi bagaimana kurikulum ini menurut dari sisi yang saya ketahui gitu ya. Nah udah sebatas itu. Masalah diterima enggaknya itu Dikbud yang menentukan tentunya ya. Seberapa jauh nih masukan Anda diterima dan seberapa jauh yang tidak? Protes yang saya selalu lakukan itu masalah integrasi IPA ke bahasa Indonesia itu dari pertama sampai sekarang kayaknya nggak masuk tuh. Tidak masuk ya? Spesifik soal IPA dan IPS yang akan dilebur menjadi satu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Iya, betul. Itu. Terbesarnya keberatan Anda atas ide itu apa, Prof? Kalau kita lihat ya, secara logika aja, itu IPA, bagaimana IPA itu bisa diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia? Indikator aja beda. Sekarang indikator bahasa Indonesia itu membaca menulis. Nah, indikator IPA itu apa? Observasi, ya. Kemudian ada critical thinking, ada proses sainsnya. Nah, di situ. Sekarang bagaimana ini mau diintegrasikan ke bahasa Indonesia? Itu nggak mungkin. Saya udah coba mengintegrasikan dengan tim, nggak jalan. Nah, tapi dari pihak kurikulum bilang bisa. Oke, saya mau lihat sampai sejauh mana. Nah, waktu itu keluar SKKD. Itu saya lihat, begitu keluar SKKD saya bilang 70% hilang nih materi. Kemudian setelah itu mereka bilang, oh bisa tuh saya masukkan beberapa materi-materi esensial. Pak, masuk sih oke. Tapi seberapa dalam bisa masuk? Bisa kasih contoh ketika kemudian ada materi IPA tertentu yang kemudian dimasukkan dan ternyata itu salah sasaran sama sekali? Ya, misal kita ambil contoh ya. Kita misalnya, saya bayangkan, kita mau belajar cahaya. Masukin misalnya, ambil salah satu cahaya yang bisa masuk ke bahasa Indonesia, misalnya pelangi gitu ya. Oke. Pelangi masuk. Nah, oke, di situ diceritakan tentang pelangi. Tapi unsur-unsur cahaya itu apa bisa diceritakan tentang pembiasan, tentang pemantulan. Nah, kan cahaya nggak itu aja. Kalau mau dimasukin topik-topik itu berapa banyak gitu. Dan butuh waktu yang sangat besar sekali. Itu sebabnya akhirnya materinya terpangkas gitu. Ada saya sempat dengar Anda bilang akan menentang habis-habisan sampai pemerintah bosan. Iya, karena biar gimana ini ada masa depan bangsa kita gitu. Saya sudah bayangkan kalau ini diintegrasikan, ini bangsa kita akan artinya masa kelam lah saya bilang. Kenapa? Karena mereka itu nggak belajar IPA yang cukup gitu. Sedangkan kita harus dorong mereka itu dari kecil itu belajar IPA gitu. Jadi artinya Anda tidak melihat bahwa IPA ini bisa diajarkan secara tematik integratif atau hanya karena belum menemukan metode yang pas? Atau sama sekali betul-betul harus diajarkan terpisah? Tidak perlu digabung-gabung? Dia bisa tematik integratif, tapi dia harus dipisah sebagai mata pelajaran gitu. Supaya indikatornya jelas. Jangan dia IPA itu dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, indikatornya nggak jelas. Masa indikatornya mau pakai apa? Kalau pakai indikator bahasa Indonesia, bisa nggak? Nggak bisa, nggak mungkin gitu. Nah itu aja. Jadi saya mau tematik integratif oke, nggak ada masalah. Tapi tolong ini dipisahkan gitu. Sempat ada beberapa kompromi yang ditawarkan. Katakanlah tidak memulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi dari kelas 4, 5, 6, atau kelas 5 dan 6. Bisakah kompromi-kompromi itu dilakukan? Iya, kalau saya oke. Kalau memang mau kompromi kelas 1 sampai kelas 3 oke. Tapi kelas 4 sampai kelas 6, IPA sama IPS itu harus dipisah. Kenapa? Karena kelas 1 sampai kelas 3 itu masih belajar membaca, menulis gitu ya. Jadi terutama kelas 1 itu masih bisa digabung. Memang ada beberapa materi yang hilang, tapi itu bisa kita kejar di kelas 4, 5, 6 gitu ya. Jadi artinya materi-materi ini bisa ditumpuk di 4, 5, 6. Dan saya pikir kalau mau kompromi itu masih oke. Tapi kalau mau dihilangkan sama sekali IPA itu saya tentang benar gitu. Sampai sekarang saya menentang gitu. Anda kan ikut terlibat dalam rapat-rapat pembahasan ini. Seberapa intens itu? Seminggu sekali atau seberapa sering Anda kemudian berdiskusi mengungkapkan kekhawatiran-kekhawatiran Anda ke kementerian? Setiap minggu. Setiap minggu? Ya, jadi setiap minggu itu saya selalu teriak-teriak tentang yang integrasi IPA ini, tapi kayaknya nggak didengerin gitu. Nah, kekhawatiran Anda ini juga di-share oleh rekan-rekan pendidik terutama yang dari kelompok IPA dan sains tidak, Pak? Iya, saya juga ke beberapa, kita kan punya tim di Surya Institute ya, kita membahas ini gitu, membahas bahkan kita sempat bersama-sama dengan tim bahasa untuk mengintegrasikan ini. Jadi mencoba melihat. Mencoba, dan saya buat kelas 1 sampai kelas 3 untuk tim bahasa ini. Jadi bersama-sama dengan tim bahasa kita kerjain. Nah, ini
pengintegrasiannya. Tapi kelas 4 sampai kelas 6 nggak mungkin, saya bilang gitu. Nah, cuman tim bahasa bilang, oke, kita yang buat. Ya silakan buat. Karena kami udah nyerah, kami nggak mungkin gitu. Dan akhirnya mereka bilang bisa. Ya udah, kalau mereka bilang bisa, silahkan lakukan gitu loh. Jadi keberatan Anda pun ini juga berdasarkan atas penelitian atau kemudian upaya yang sudah Anda coba lakukan dengan tim begitu ya? Iya, kita udah coba gitu dan kelihatan sekali nggak mungkin, sangat tidak mungkin gitu. Harus benar-benar IPA dan IPS itu dipisah kelas 4 sampai kelas 6.